Oke anak-anak, karena sudah memasuki jam pelajaran, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Semua ya, jangan lupa untuk isi presensi. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai konsep perusahaan dagang. Seperti apa itu perusahaan dagang, kemudian karakteristik perusahaan dagang, apa yang membedakan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat apa itu perusahaan dagang? Salah satu mungkin bisa menjawab. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa ada proses pengolahan, Bu. Ya, benar sekali apa yang disampaikan sama Mbak Monika. Jadi perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan operasional utamanya yaitu membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa ada proses pengolahan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Contoh dari perusahaan dagang yaitu toko kelontong, toko swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga contoh perusahaan dagang yang saat ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya online shop. Ya kan, banyak sekali online shop yang berkembang di Indonesia. Kemudian kita bisa belanja online di platform belanja online seperti Shopee, kemudian Tokopedia, Blibli, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita belanja di sana, kita kan bisa mengecek nih, apakah barang yang akan kita beli persediaannya tersedia. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan tersebut atau suatu usaha dagang tersebut menghitung persediaan yang ada pada perusahaannya, persediaan yang tersedia. Bagaimana perusahaan atau usaha tersebut menghitung persediaan tersebut. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan. Hari ini topik kita adalah mengenai persediaan barang dagang, persediaan dari perusahaan dagang itu. Oke, sebelumnya untuk tugas minggu lalu sudah Ibu terima. Ibu senang sekali karena hasilnya sangat memuaskan. Ibu senang karena anak-anak di sini sudah memahami apa yang Ibu jelaskan dan sudah memahami pembelajaran yang kita lakukan pada minggu lalu. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengerti apa itu persediaan, kemudian mampu mengetahui sistem-sistem yang digunakan dalam pencatatan persediaan. Selain itu mampu menjurnal transaksi berkaitan dengan persediaan dengan metode yang ada. Seperti itu. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti Ibu akan tampilkan sebuah slide PPT, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, kita akan berdiskusi di situ. Kemudian Ibu juga akan memberikan soal yang nantinya akan anak-anak jawab dan kita akan ada penugasan di akhir pembelajaran seperti itu. Sebelum kita mulai ada pertanyaan? Belum ada nggih? Baik, Ibu akan tampilkan slide. Apakah slide sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Pengertian dari persediaan barang dagang. Menurut Wibowo dan Abu Bakar, barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan
disebut persediaan barang dagangan. Jadi karena kegiatan operasional dari perusahaan dagang itu sendiri yaitu menjual barang dagang, maka persediaan barang dagang ini adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual tersebut. Jadi perusahaan membeli barang dagangan, kemudian perusahaan menjual barang-barang tersebut tanpa proses pengolahan. Kemudian dari karakteristik persediaan. Yang pertama adalah barang tersebut dijual kepada konsumen selama periode kegiatan normal perusahaan. Jadi selama perusahaan tersebut beroperasi, maka perusahaan akan menjual barang-barang kepada konsumen. Yang kedua adalah sistem pencatatan persediaan menggunakan dua metode, yaitu sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual. Sistem pencatatan ini akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga, penilaian persediaan menggunakan dua cara penilaian, yaitu merekatkan arus harga pokok dan selain arus harga pokok. Yang keempat, persediaan akhir dilaporkan dalam neraca sebagai aktivitas lancar. Dalam persediaan, kita mengenal persediaan awal, persediaan akhir. Persediaan awal yaitu persediaan yang dimiliki perusahaan pada awal suatu periode akuntansi, sedangkan persediaan akhir merupakan persediaan yang dimiliki perusahaan pada akhir suatu periode akuntansi. Kemudian persediaan akhir suatu periode akan menjadi persediaan awal periode akuntansi berikutnya. Jadi, apabila persediaan akhir pada bulan Januari, tanggal 31 Januari, maka pada 1 Februari itu akan menjadi persediaan awal, seperti itu. Ini kita sudah mulai memasuki metode pencatatan sistem periodik. Jadi pada sistem periodik ini pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang ada di gudang. Jadi sistem periodik ini juga disebut sistem fisik, di mana nanti pada akhir periode kita harus menghitung secara fisik berapa jumlah barang yang ada di gudang. Dan contoh soal, pada tanggal 20 Mei 2015, perusahaan menjual barang dagang secara kredit sebesar 200.000, harga pokok sebesar 160.000. Kemudian bagaimana perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan metode periodik, yaitu untuk jurnalnya piutang usaha pada penjualan sebesar 200.000. Kemudian untuk metode perpetual, yaitu sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan, seperti pembelian, penjualan, ataupun retur. Jadi, di sistem perpetual ini berbeda dengan sistem fisik, yaitu sistem perpetual menggunakan akun persediaan barang dagang, sehingga untuk jumlah barang yang tersedia itu akan diketahui secara pada saat itu juga. Nah, ini ada contoh soal, yaitu tanggal 20 Mei, perusahaan menjual barang secara kredit sebesar 200.000, HPP sebesar 160.000. Kemudian perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan menjurnal piutang usaha pada penjualan sebesar 200.000. Kemudian perusahaan mencatat juga HPP pada persediaan barang dagang. Mohon maaf, ini seharusnya penjualan di sini adalah persediaan barang dagang sebesar 160.000. Kemudian ini ada perbandingan metode periodik dan metode perpetual. Untuk pembelian kredit secara periodik yaitu pembelian utang usaha, kemudian untuk perpetual persediaan barang dagang pada utang usaha. Jadi untuk periodik seperti pembelian, penjualan seperti itu memang menggunakan akun pembelian dan akun penjualan. Berbeda dengan
metode perpetual yaitu menggunakan akun persediaan barang dagang. Jadi untuk cara menjurnal seperti pembelian kredit, biaya angkut pembelian tunai, retur pembelian kredit, pembayaran potongan tunai dapat dilihat pada tabel di sini. Jadi memang untuk pencatatannya berbeda. Ini untuk penjualan kredit, retur penjualan kredit, penerimaan kas dari piutang dengan potongan tunai. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Baik, silahkan Mbak Yohana. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, lebih memilih pencatatan menggunakan cara perpetual atau periodik ya, Bu? Oh, jadi untuk kehidupan sehari-hari, jadi untuk penerapannya di sehari-hari itu, pencatatan yang paling sesuai itu kembali lagi dari perusahaan tersebut. Jadi bagaimana manajemen membuat kebijakan yang sesuai. Jadi memang apakah pencatatan sistem perpetual yang digunakan atau sistem periodik, itu kembali lagi dengan karakteristik perusahaan. Jadi memang harus disesuaikan. Contoh, apabila dalam perusahaan tersebut intensitas atau frekuensi dari transaksi itu tinggi, frekuensi terjadinya transaksi itu banyak, maka biasanya perusahaan itu menggunakan sistem periodik. Namun apabila frekuensi dari transaksi itu tidak terlalu tinggi, itu bisa menggunakan sistem perpetual. Jadi kembali lagi dari karakteristik perusahaan tersebut. Jadi memang harus disesuaikan bagaimana memilih sistem pencatatan yang tepat. Apakah bisa dipahami? Bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Kalau begitu, Ibu akan beri soal. Ada 2 soal di sini. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Kemudian nanti salah satu bisa menjawab soal tersebut. Ibu akan share untuk soalnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah 5 menit. Apakah ada yang mau menjawab? Saya Bu izin menjawab soal 1. Ya, silahkan, Mbak Reni. Untuk jawaban dari soal 1 yaitu persediaan barang dagang di sisi debit sebesar 4 juta. Kemudian untuk sisi kreditnya akun kas sebesar 4 juta juga, Bu. Oke, apakah ada jawaban lain? Jadi jawaban Mbak Reni, persediaan barang dagang di debit 4 juta dan kas di kredit 4 juta, ya. Apakah ada pertanyaan? Adakah jawaban lain dari Mbak Monica? Saya seperti Reni, Bu. Oh iya, jadi benar jawabannya yaitu persediaan barang dagang pada debit sebesar 4 juta, kemudian untuk kreditnya yaitu kas. Karena ini secara tunai, jadi ini kas saja ya, besar 4 juta. Untuk soal 2, ada yang mau mencoba menjawab? Saya mau mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan Mbak Nova. Ya, untuk yang A, yaitu menggunakan sistem periodik, ini jurnalnya yaitu kas di debit sebesar 300.000, kemudian penjualan di kredit sebesar 300.000. Lalu untuk B dengan sistem perpetual itu jurnalnya kas debit 300.000, kemudian pada penjualan kredit 300.000. Kemudian
Juga HPP debit sebesar 220.000, lalu pada persediaan barang dagang di sebelah kredit sebesar 220.000. Seperti itu, Bu. Baik, jadi benar dari jawaban dari Mbak Nova, yaitu untuk periodik kas pada penjualan sebesar 300.000 dan untuk perpetual kas pada penjualan 300.000 dan juga mencatat HPP pada persediaan barang dagang sebesar 220.000. Baik, jadi semua sudah memahami ya, baik itu pencatatan secara periodik maupun secara perpetual. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, jadi bisa Ibu simpulkan untuk pelajaran kita hari ini bahwa persediaan merupakan salah satu akun yang ada pada perusahaan dagang, di mana akun tersebut tidak ada pada perusahaan jasa. Jadi akun persediaan ini merupakan salah satu pembeda antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Untuk mencatat atau menghitung dari persediaan tersebut itu dapat digunakan dengan dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual, di mana masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Untuk penugasannya sudah Ibu unggah di Google Classroom, jadi Ibu memberi 2 kasus di sana. Nanti dikerjakan bersamaan dengan seperti tugas sebelumnya, yaitu anak-anak di sini membaca materi yang akan kita pelajari pada minggu depan, kemudian membuat satu pertanyaan, tidak perlu dijawab, itu nanti dilampirkan bersamaan dengan jawaban dari kasus yang Ibu berikan. Untuk batas maksimalnya yaitu sebelum pertemuan kita selanjutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk membuat resume apa yang telah kita pelajari hari ini. Tidak perlu dikumpulkan karena ini untuk bahan pembelajaran kalian semua. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan terkait tugas yang Ibu berikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih untuk semangatnya pada pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam menimba ilmu dan selalu jaga kesehatan. Dan tetap berdoa, jangan pernah tinggalkan ibadah. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.